Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita mengawalinya dengan membaca firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu, untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku. Karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, banyak orang yang baik di mata orang lain karena ia berguna untuk satu dan lain hal. Namun,
Sering ukuran kebaikan itu hanya didasarkan dalam keuntungan diri sendiri yang sempit. Misalnya, seorang kaya yang suka menolong orang-orang miskin dikatakan baik oleh mereka yang ditolongnya karena mereka bisa menggantungkan diri kepadanya. Bila si kaya itu jatuh miskin, masihkah mereka menghormatinya sebagai orang baik? Nah, bagi Paulus, Onesimus sangat berguna. Pelayanannya sangat meringankan beban penderitaan Paulus yang sedang dipenjara. Namun Paulus melihat kegunaan yang jauh lebih penting. Dengan mengirim pulang Onesimus kepada Filemon, Paulus mengajarkan prinsip kasih ilahi yang tidak membeda-bedakan. Bagi Paulus, Filemon adalah anak rohani yang berguna bagi perluasan pengabaran Injil. Dengan menerima Onesimus kembali, Filemon, seorang yang kaya dan terpandang di kota Kolose, berguna di hadapan Tuhan dengan menjadikan kesaksian kasih ilahi di kalangan jemaat di kota tersebut. Paulus meneladankan kasih ilahi tersebut dengan rela menanggung kerugian harta Filemon akibat pelarian Onesimus. Di mata Tuhan, Paulus berguna karena ia satu kata dan perbuatan dalam mewujudkan kasih tanpa pandang bulu tersebut. Penjara tidak menghalanginya mengajarkan dan mencontohkan karakter ilahi yang harus nyata dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mungkin posisi kita seperti Paulus, pemimpin besar yang dikagumi dan layak jadi panutan, atau Onesimus yang tidak memiliki status sosial yang baik di mata kebanyakan orang, atau juga Filemon yang terpandang karena status dan hartanya. Kita hanya bisa menjadi berguna di mata Tuhan bila kasih Tuhan memampukan kita tidak terikat pada apa yang orang lain labelkan pada kita. Sebaliknya, kita melakukan apa yang Tuhan inginkan melalui situasi hidup kita. Baik itu kita sedang berkelimpahan maupun berkekurangan. Hidup kita dapat berguna bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini melalui firman-Mu kami belajar agar hidup kami berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Sekecil apapun peran kami, tolong kami Tuhan, agar kami mengupayakan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, melalui tutur kata kami, melalui sikap kami. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini, hari baru yang Tuhan anugerahkan. Kiranya Tuhan menolong kami, agar hari ini boleh kami lalui dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan dan tugas kami, dengan penuh pengharapan dalam iman. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan di GKMI Salatiga maupun di cabang, baik itu Cukilan, Sumberjo maupun Janglengan. Kami berdoa Tuhan yang akan memberkati mereka yang saat ini sedang sakit. Mari Tuhan jamah dan lawat mereka satu persatu, agar mereka diberikan kekuatan, berikan pengharapan iman. Terlebih daripada itu, Tuhan yang menjamah sakit penyakit mereka, sehingga mereka boleh sembuh dan pulih kembali. Ya Bapa di surga, kami pun mau berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang masih bergumul mencari pekerjaan, ataupun sedang bergumul dalam perekonomian keluarga mereka. Tuhan, mari Engkau berkarya, memberkati mereka dan menolong mereka satu persatu, agar mereka dimampukan untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka bertanggung jawab atas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa, biarlah setiap umat Tuhan hidup dalam kasih dan pemeliharaan-Mu, dan kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.